Hey, gak sedikit orang ingin jadi sukses dan kaya raya. Tetapi ketika ngomongin kekayaan, gak sedikit orang atau bahkan beberapa media menggambarkan orang-orang kaya seperti gak ada akhlak. Seperti di film Wolf of Wall Street atau Orang Kaya Baru misalnya. Nah, pertanyaannya, apakah kamu percaya pada stigma orang kaya yang seperti ini? Gak bisa dibungkiri bagaimana kita tumbuh dan dibesarkan. Dan apa yang tertanam dalam pikiran bawah sadar kita turut membentuk definisi kita tentang bagaimana kita memandang kaya dan apa itu kekayaan gitu. Sehingga bagi sebagian kamu yang terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, mungkin akan bervisi ke depan untuk jadi orang yang biasa saja. Atau malah untuk sebagian kamu yang hidup di lingkungan yang kurang mengenakan, kamu jadi terpecut dan termotivasi untuk sadar kaya dan memulai mempunyai visi yang besar bahwa kamu juga bisa kaya dan sukses. Sebagian dari kita yang udah mulai kerja pasti akan tahu bagaimana sebuah perusahaan menghargai kita berdasarkan value apa yang bisa kita berikan untuk sebuah perusahaan. Bagi seorang operator misalnya, dia adalah pekerjaan yang biasanya menyelesaikan rutinitas dan dengan sangat mudah digantikan. Bahkan di era digital seperti ini, hadir sebuah automation atau robotik yang dengan mudah menggantikan pekerjaan mereka. Tetapi, jika kamu adalah seseorang yang telah secara dalam mendalami ilmu dan juga expertise dalam bidang kamu, maka orang-orang seperti kamu, marketer misalnya, financial consultant misalnya, akan sangat sulit untuk digantikan karena ada sebuah value lebih yang bisa kamu berikan untuk sebuah perusahaan. Jika kamu hanya mengandalkan bahwa untuk membentuk kekayaan hanya berdasarkan value seperti ini, maka kamu bisa bekerja bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun untuk bisa sampai pada titik sukses dan kaya. Tentunya kamu bisa sampai pada titik sukses dan kaya jika kamu rajin menabung dan menginvestasikan uang kamu gitu. Tetapi pertanyaannya, kenapa ada orang-orang yang bisa sesukses Elon Musk, bisa sesukses Bill Gates, atau Jeff Bezos, atau para CEO dan founders dari startup di tanah air kita? Apa yang membuat mereka berbeda dari rata-rata orang pada umumnya? Pikir seperti karyawan yang mengejar uang hanya berdasarkan pemikiran secara linear tentu akan memberikan hasil yang juga linear dan perlahan gitu. Sama seperti halnya ketika kamu berbisnis atau menjadi seorang entrepreneurs yang hanya berbisnis pada produk komoditas, maka kalian hanya akan mendapatkan profit margin yang sedikit gitu. Tetapi jika kamu bisa berpikir bak seorang founders atau seorang influencers yang dapat memberikan dampak begitu besar untuk banyak orang, maka dengan sendirinya harta dan kekayaan akan menghampiri kamu. Rahasia sukses para entrepreneur sukses dan juga para CEO dan founder dari startup adalah berfokus pada masalah yang besar, bukan pada uang. Mereka berfokus pada masalah yang besar dan berusaha untuk memberikan solusi yang besar untuk masalah yang besar tersebut. Atau dengan kata lain, menyelesaikan masalah yang berharga ribuan rupiah, maka kalian akan mendapatkan uang ribuan rupiah. Atau menyelesaikan masalah yang begitu besar, yang berharga jutaan, atau bahkan miliaran, maka teman-teman akan mendapatkan uang yang sepadan. Oke, penutup mungkin gue bisa summarize bahwa mindset berpikir kita tentang kesuksesan dan kekayaan harus dirubah. Bahwa kesuksesan dan kekayaan tidak sepenuhnya seperti digambarkan oleh media atau beberapa orang yang seperti nggak ada akhlak. Seperti di film yang sudah kita bahas di depan tadi, Wolf of Wall Street atau Orang Kaya Baru. Nah, mindset untuk kaya, kita harus sadar terlebih dahulu bahwa bukan kita yang harus mengejar uang, tetapi bagaimana kita memandang sebuah masalah dan berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik. Semakin besar sebuah masalah, maka semakin besar value dari solusi yang bisa kita berikan. Sehingga uang dan kekayaan pun bisa datang dengan sendirinya karena kita berusaha memberikan solusi yang terbaik. Ciao!